Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan pembelajaran online pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta tidak lupa sholawat serta salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan pagi hari ini, materi yang kita bahas adalah iman kepada hari akhir. Perlu kalian ketahui bahwa hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan dunia ini. Hari akhir merupakan salah satu peristiwa yang wajib kita imani dan percayai adanya sebagai umat muslim, sebab percaya kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima dalam ajaran kita sebagai umat muslim. Dosa besar jika kita sampai menganggap bahwa hari akhir dan segala yang berkaitan dengannya adalah hal yang mustahil terjadi dan tidak pernah terjadi. Saat ini banyak manusia yang terlena dengan hari akhir disebabkan kehidupan duniawi. Mereka disibukkan dengan kehidupan dunia sehingga tidak sadar bahwa kematian dengan berbagai caranya akan menjemputnya dimanapun ia berada dan kapanpun waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia terbagi menjadi 3 golongan dalam menanggapi hari kiamat ini, yaitu yang pertama, golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir ini. Mereka beranggapan bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia. Setelah mati maka tak akan ada kehidupan kembali. Golongan ini cenderung sebagian besar hidupnya hanya untuk kepentingan sesaat dan untuk duniawi saja. Sehingga golongan ini kelak setelah kiamat akan menjadi golongan yang menyesal. Golongan ini disebut ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Golongan ini tidak mengenal ibadah, tidak pula mengenal Tuhan. Golongan yang kedua adalah golongan yang mempercayai adanya reinkarnasi, yakni kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Seperti jika manusia tersebut selama kehidupan di dunianya baik, maka ia akan hidup kembali menjadi manusia yang lebih baik atau mulia dalam penjelmaan ruh manusia. Begitu juga sebaliknya. Golongan ini banyak dipeluk oleh golongan ardi, yakni agama buatan manusia. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang meyakini adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan bagi umat setelah mati. Dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Golongan ini dianut pemeluk agama samawi, yakni agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua agama samawi meyakini dan membenarkan terjadinya hari pembalasan atau hari kiamat. Sebab agama ini adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya hingga disempurnakan dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Penjelasan Al-Quran dan hadis tentang hari akhir. Banyak sekali firman Allah SWT atau Al-Quran maupun sabda Nabi Muhammad SAW, Al-Hadis, yang menerangkan tentang hari akhir dan kehidupan di akhirat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keimanan kepada hari akhir itu
Berikut ini beberapa dalil naqli tersebut dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Kemudian dalam Quran surat Toha ayat 15 yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Kemudian sabda Rasulullah SAW, Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, iman ialah engkau percaya kepada Allah SWT dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya, dan hari akhir, dan beriman pada qada dan qadar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian penjelasan ilmu pengetahuan tentang hari akhir. Menurut para pakar atau ahli ilmu pengetahuan bahwa matahari itu berupa bola api raksasa yang tersemat panas dan memancarkan sinar dan panas ke seluruh planet termasuk bumi. Matahari berputar cepat dan terus-menerus. Oleh karena itu, setiap detik matahari kehilangan beratnya sebesar 4 juta ton. Matahari akan semakin mengecil, habis dan padam. Pada saat inilah kehancuran dunia dan alam ini akan terjadi. Kemudian macam-macam hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa, misalnya terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, dan sebagainya. Kiamat jenis ini tentunya pasti terjadi pada tiap makhluk di bumi ini, dan hanya diketahui melalui takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak. Terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini bagi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lain sebagainya tanpa terkecuali. Kemudian nama-nama lain hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Yaumul Ba'ad, artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Quran surat Ar-Rum ayat 56. Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal manusia. Quran surat Shad ayat 16. Yaumul Din, artinya hari pembalasan. Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Yaumul Haq, artinya hari yang pasti terjadi atau kiamat. Quran surat An-Naba ayat 29. Yaumul Wa'id, artinya hari terlaksananya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang ingkar. Quran surat Qaf ayat 20. Yaumul Hasr, artinya hari penyesalan atas dosa. Quran surat Maryam ayat 39. Yaumul Khuruj, artinya hari keluar dari kubur. Quran surat Qaf ayat 42. Yaumul Mau'ud, artinya hari yang dijanjikan. Quran surat
Al-Buruj ayat 2. Yaumul Asir artinya hari yang sangat sulit. Quran surat Al-Muddatsir ayat 9. Yang terakhir Yaumul Jazalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1. Kemudian tanda-tanda kiamat. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat akan terjadi, namun Allah Subhanahu wa taala masih berkenan dengan menunjukkan tanda-tanda akan datangnya hari akhir tersebut, agar manusia betul-betul percaya dan tidak ragu akan datangnya hari kiamat dan akan hadirnya kehidupan akhirat, sehingga manusia akan benar-benar mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan di akhirat dengan memperbanyak amal kebaikan. Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil yang dimaksud pada bab ini merupakan tanda akan hadirnya hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, bahwa tanda-tanda tersebut menuju ke arah perubahan moral atau penurunan moralitas manusia. Meskipun terlihat bahwa manusia semakin pandai dan mengalami kemajuan pada sisi keilmuan dan kecanggihan teknologi. Adapun tanda-tanda kecil hadirnya hari kiamat adalah manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk, seperti menghardik, melawan, dan tidak mematuhi perintah orang tua. Zina mulai merajalela dan dilegalkan atau dihalalkan. 4. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. 5. Manusia kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar melupakannya. 6. Banyak ahli Al-Quran tetapi kelakuannya fasik, yaitu banyak buat bacaan tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Kemudian tanda-tanda besar datangnya kiamat. Quran surat Al-Hajj yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ayat di atas menunjukkan kebenaran akan datangnya kiamat dengan tanda-tandanya yang sangat dahsyat. Tanda-tanda besar hadirnya kiamat ini merupakan puncak berakhirnya kehidupan makhluk hidup. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindar dari akibat terjadinya kiamat. Sebab kiamat inilah hari akhir dari segala kehidupan yang selanjutnya. Seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga datangnya kiamat ini akan mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan di dunia sekecil apapun. Adapun tanda-tanda datangnya kiamat tersebut adalah terbelahnya bulan, matahari terbit dari arah terbenamnya atau dari barat, keluarnya duhan atau asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia, seringnya terjadi peristiwa gempa bumi, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu pertama, mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka yakin bahwa hanya dengan amal kebaikan saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari siksaan. Kedua, mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala serta memberantas sifat kikir, tamak, dan rakus. 3. Mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti kebiasaan mencontek, mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. 4.
memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. 5. Dalam hidupnya di dunia tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan serta tidak pula dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. 6. Menenteramkan batin terutama bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan yang sewenang-wenang, sehingga dapat menambah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak terkait materi hari ini tentang iman kepada hari akhir. Mohon disimak dengan baik video ini supaya kalian dapat memahami materi yang sudah saya jelaskan dengan baik. Nah, kemudian anak-anak akan Bapak beri tugas, kerjakan soal yang sudah Bapak sediakan. Kemudian pengumpulannya nanti melalui link yang sudah Bapak sediakan juga di Google Classroom. Nah, sekian pembahasan materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.